Dan pasti rasa ingin tahu dari penderita GERD itu emang tinggi. Makanya dia banyak nanya, banyak mastiin ke teman sesama yang pernah ngalamin. Kamu ngerasain gini gak sih? Kamu ngerasain gitu gak sih? Gitu. Yang ini gini sampai detail banget kayak gitu. Dan itu tuh memang kayak gitu. Jadi membuat mereka tenang. Like, comment, and subscribe. Tekan lansing juga ya. Assalamualaikum besta-besti. Hai pejuang GERD. Aku juga pejuang GERD loh. Ini aku baru lagi buat video untuk diupload di YouTube. Setelah kemarin seharian enggak. Kebetulan tapi aku tetap upload konten-konten di TikTok mengenai GERD. Terus kalian juga bisa cek menu-menu GERD harian aku itu di Instagram. Jadi untuk video kali ini aku ingin menceritakan, ingin share sensasi-sensasi apa aja yang aku rasakan itu ketika GERD pertama kali di 2015 dan GERD sekarang ya. Sangat berbeda, banyak yang berbeda bahkan. Nah, untuk yang 2015 itu hampir sama ya, pasti rata-rata kayak gini. Keliengan, pusing, kepala berat, migrain, telinga berdenging, dada berat, heartburn, terus tenggorokan mengganjal, sulit menelan, mampet, sesek gitu kan, napas berat, terus kesemutan, apalagi ya. Ya pokoknya pada umumnya lah ya. Nah tapi ketika 2015 itu NC aku kuat banget, parah, tinggi banget. Jadi kayak gini ya, aku ceritain beberapa kecemasan aku yang bikin aku nggak nyaman lah. Aku tuh di luar rumah, ada anak kecil lewat, terus cerita tentang hantu ya, tentang yang kayak gitu, tentang nyikun. Aku ngedengerin gitu kan ya. Di sana tuh di pohon itu ada nyikun cina gitu. Tahu yang aku rasakan, aku langsung masuk rumah, diem, berasanya itu mau pingsan. Jadi kayak tingkat kesadaran itu menurun. Anak itu digigit nyamuk, nyamuknya aku tepuk, kena, mati gitu. Terus ada si mayat nyamuknya tuh, terus aku gini-gini kayak diteliti gitu, dilihat gitu di ujung kamar. Itu ada mungkin sejaman kayak gitu. Karena si nyamuk itu belang-belang, aku pikir aduh takut DB, kayak gitu mikirnya, takut nyamuk Aedes. Sampai 3 hari itu gelisah mikirin itu nyamuk. Nah pas 3 hari ternyata anaknya nggak demam, sehat-sehat aja. Alhamdulillah, ya udah aku di situ baru tenang. Terus kan memang waktu itu kakang itu baru lahiran ya, umurnya ya sekitar sebulanan. Kan aku tuh gak kuat menyusui karena kan lapar terus ya, lapar terus. Baru aja sejam makan udah lapar. Terus kan yang namanya bayi gitu, umur sebulan atau 2 bulan itu pengennya nyusu gitu. Kebetulan kakang itu ASI, dikasih sufor itu dia nggak mau, pasti dibuang. Kalau dikasih sufor dibuang. Waktu itu dipaksa sama mama aku, karena mama aku kasihan kan ngeliat aku sampai muntah. Kakangnya tuh muntahnya sampai merah banget mukanya. Nah aku nggak tega kan, ya udah sini aku susuin aja gitu sambil nangis akunya. Terus pas disusuin tiba-tiba gitu udah susuin, udah kempes gitu, langsung gelap ini mah beneran ya apa ya, pandangan aku tuh gelap pokoknya, hilang aja, nggak berwarna, gelap aja. Terus buru-buru makan baru terang lagi kayak gitu. Sampai ya kalau makan itu kerasa di urat-uratnya itu ya, otot-ototnya itu kayak menjalar gitu, kayak menjalar gitu. Rasanya seperti itu. Terus apa ya, pernah juga nih karena cemasnya tinggi, saking lapar terus gitu kan ya, baru aja makan udah lapar lagi, padahal sebenarnya itu kan perih. Aku tuh bukan bosen ya, capek makan nasi terus gitu, ngigitin ngunyah nasi terus, capek makan terus, capek lah. Aku tuh motongin pepaya tapi sambil gemeter karena nggak kuat gitu kan, lapar wae gitu. Dikupas tangan itu kena kebeset gitu sama pisau, tapi nggak berasa. Jadi sambil motongin pepaya
darah ngalir, terus badan gemeter tapi terus aja gitu kayak gitu. Itu karena saking cemas sama rasa laparnya itu. Terus pernah juga karena dingin, lagi nyapu di luar tuh pagi-pagi, tiba-tiba dingin, gemeter badan dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh kayak gempa sendiri, gempa gitu. Nah kalau udah ngerasain itu gemeter ya, kayak sakit banget ke dada, itu kayak nusuk-nusuk. Itu aku paling gak suka banget, gemeternya sampai kena dada gitu, sakit kayak jantung teh oyak gitu. Dan itu juga pernah, itu sampai beberapa kali gitu, pernah kayak gitu. Pernah juga abis mandi itu kayak gitu, baru keluar dari kamar mandi tiba-tiba kayak gitu, jadi kayak kabulusan. Lanjut lagi, NC-nya sama juga mungkin ya, berasanya takut N. Jadi kalau misalkan lagi kumat nih, banyak sensasi, mikirnya mau N. Dengar suara kicauan uncuing ya, uncuing kan tahu ya, langsung pikirannya mau N. Terus dengar kabar duka nih, dengar kabar duka pasti pikirannya juga deg-degan gitu, pikirannya deg-degan, jantung berdebar kencang gitu, rasanya juga mau N. Pasti langsung tanya-tanya sakit apa gitu, takutnya sakit lambung gitu pikiran. Nah terus pikiran kan tetep ya ke situ mau N. Pokoknya kalau dengar kabar-kabar duka aja pasti bawaannya deg-degan. Sampai nih ya, NC aku itu saking parahnya, lagi nonton Baby Boss ya, film kartun itu. Pastilah di sini banyak yang pernah nonton itu film Baby Boss, kan lucu ya, itu kan film kartun. Tapi di film akhir tuh kayak di bagian akhir tuh kayak tegang gitu, bagian klimaksnya kayak tegang, naik asam lambung karena tegang itu. Panik, takutnya kenapa-napa itu si bayi bosnya itu. Tiba-tiba langsung kelingan, Dek aku mau pingsan, Dek teteh mau pingsan, kayak gitu. Padahal cuma nonton film kartun doang. Oh iya, kalau naik tangga itu pasti jantung berdebar, lemes sudah pasti. Aku juga pernah cerita nih di video sebelumnya. Jadi kalau misalkan setiap pagi itu atau setiap cemas tuh lakukan apa yang bisa membuat kita tenang. Kalau aku itu dulu hampir setiap hari itu nyanyi Aku Anak Sehat sambil joget-joget sambil nari-nari, itu kayak gitu. Terus kalau misalkan panik kan aku biasanya kalau udah panik banget ujung-ujungnya pingsan gitu. Nah kalau lagi ngajar di sekolah tiba-tiba panik, langsung diem, nyari tempat yang buat aku nyaman, itu biasanya di depan kantin. Kalau yang namanya panik di luar rumah itu pasti gimana ya, orang panik itu bukan kayak yang kita kira riweuh gitu, nggak gitu, tapi jadi langsung diem, tremor, nahan tremor, deg-degan, takutnya pingsan, diem aja gitu di depan kantin sampai kerasa nyaman kayak gitu. Sensasi batuk juga pernah aku rasain waktu itu, cuma enakan waktu itu pakai minum lemon. Terus kalau yang sekarang nih, itu pokoknya banyak ya sensasi aku rasain itu waktu di 2015. Pokoknya dari A sampai Z 1001 sensasi itu emang bener. Sensasi-sensasinya juga kalau udah sembuh juga masih ada aja gitu, tapi ya nggak parah. Kadang juga makan seafood nih, paginya kayak mimisan gitu tapi nggak keluar. Iya nih, karena NC tinggi ya, lagi tidur terus tiba-tiba ketindih gitu si kaki, kan suka kram, kebangun langsung deg-degan, histeris lah, ini kaki aku kenapa, padahal cuma kram doang atau gara-gara kesemutan doang. Oh terus lihat tangan sendiri berasa kuning, aduh ini kenapa ya, apa aku penyakit liver ya gitu mikirnya. Terus mikir juga penyakit jantung karena deg-degan terus kan, pokoknya bawaannya gak enak. Dan pasti rasa ingin tahu dari penderita GERD itu emang tinggi, makanya dia banyak nanya, banyak mastiin ke teman sesama yang pernah ngalamin. Kamu ngerasain gini gak sih, kamu ngerasain gitu gak sih gitu. Yang ini gini sampai detail banget kayak gitu. Dan itu tuh memang kayak gitu, jadi membuat mereka tenang ketika ada yang merasakan hal yang sama. Oh berarti aku baik-baik aja, itu cuma ada dari asam lambung kayak gitu. Banyak sih sebenarnya sensasi-sensasinya. Nanti kalian tanya-tanya aja boleh di kolom komentar atau DM aku atau WA aku boleh.
Nah kalau untuk di yang sekarang itu batuknya yang mengganggu itu batuk, sesak, napas berat, begah, kembung. Nah tapi yang paling aku nggak enak itu, yang bikin gak nyaman itu ya batuknya. Jadi kayak batuk kering gitu, susah, kayak ada mau keluar tapi nggak bisa, ibaratnya sesek gitu jadinya. Dan itu masih sampai sekarang, apalagi kalau udara dingin, panik aja gitu bawaan. Kalau udara dingin, mendung, hujan, udah deg-degan aja. Atau misalkan mau ke kamar mandi, mau mandi, udah deg-degan karena emang pikirannya itu udah takut aja sama dingin gitu. Untuk penanganannya ya nanti aja ya. Pokoknya sekarang aku pastikan ke kalian harus semangat. Kita bisa sembuh total, kita bisa makan mau apa aja yang kita mau, bisa, karena aku juga pernah mengalaminya. Kita bisa makan coklat lagi, kita bisa makan keju lagi, bisa pokoknya ya. Yang pedes-pedes bisa. Pokoknya terus aja tonton video-video aku di YouTube. Nanti mungkin di video selanjutnya, kalau sekarang itu sensasi, nah pokoknya yang mau tanya-tanya lagi tentang sensasi, kalian bisa DM aku atau WA aku boleh ya, atau di kolom komentar juga boleh. Buat video selanjutnya mungkin aku pengen lebih ke tentang udara dingin, pengaruh udara dingin terhadap GERD kita ya. Nanti aku bakal bahas apa sih pengaruhnya udara dingin gitu, kayak nggak ngaruh aja gitu, padahal sebenarnya itu ngaruh banget ya udara dingin. Pokoknya segala-gala yang dingin itu ngaruh banget. Makanya nih aku sekarang pakai jaket, pakai sweater, pokoknya ini lengkap. Kalau mau tidur pakai kaos kaki, pakai ini apa namanya jaket, karena itu nanti aku juga mau share obat herbal apa aja yang bagus gitu untuk penderita GERD. Terus misalkan kita pakai kunyit, harus bagaimanakan kunyitnya gitu. Pokoknya nanti kita share aja. Kalau hari ini aku pengen share-nya tentang sensasi-sensasi apa aja yang aku rasain, segitu aja. Oke, semangat ya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Sehat selalu dan semangat sembuh total. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.